Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudara yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Pertama-tama, saya ucapkan selamat Timnas Indonesia yang telah berhasil menahan imbang Australia. Saya bangga dengan Timnas Indonesia dan sekarang bisa mendapatkan 2 poin dari laga-laga yang telah dijalani, yang pertama dengan Arab, yang kedua dengan Australia. Jadi Timnas Indonesia berhasil membuat catatan api dalam match kedua ronde ketiga melawan Australia. Bermain di depan puluhan ribu, 65.000 ya. Luar biasa penonton kan, melawan Australia ya. Jadi para pemain timnas berhasil tampil berapi-api terutama di lini pertahanan. Mereka yang benar-benar tampil rapi dan membuat negeri kanguru budrek ya. Jadi tak bisa mencetak gol ya. Skor akhir menutup match tersebut sekaligus membungkam sejumlah media Eropa bahwa tadi malam skornya adalah 0-0. Nah, media-media Eropa yang sebelumnya memprediksi Indonesia bakal kena bantai ya, dari tim-tim kuat, sekarang ini harus diakui level timnas Indonesia benar-benar meningkat meski diisi pemain-pemain dari naturalisasi ya. Dan perlu diketahui usianya masih sangat muda. Nah, jadi semua peserta ronde itu rata-rata muda main Indonesia. Namun nyatanya dari sisi mentalitas tim Garuda mampu menunjukkan kalau tim ini bukan sekedar jadi pelengkap semata. Jadi menurut media Inggris ya, Spotmall, Indonesia bakal kena hujan gol saat melawan Australia. Bahkan media Italia ya, Gazzetta menyebut kalau Indonesia hanya akan jadi pelengkap saja di grup C. Namun nyatanya semua prediksi salah. Timnas Indonesia tampil gacor mengejutkan dalam 2 match ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ya. Jadi yang pertama itu menahan imbang Saudi dengan skor 1-1. Yang terbaru yang tadi malam imbang dengan peringkat 24 dunia Australia dengan skor 0-0 ya. Meski gagal mengamankan poin penuh saat bermain di GBK, namun hasil imbang sudah sangat baik ya. Setidaknya timnas kembali berhasil mengamankan 1 poin, karena seperti kita tahu kalau dalam match di terakhir Indonesia harus mengakui keunggulan Australia di babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 dengan skor 4-0 ya. Jadi saat itu Indonesia dibantai 4-0. Namun perlu diingat kalau saat ini ya, Indonesia mulai kuat. Nah, saat dibantai itu Indonesia belum diperkuat sejumlah pemain keturunan seperti J.J., Kelvin Verdong hingga Martin Paes. Nah, ketika pemain ini benar-benar menjadi sosok paling menonjol ya match semalam ya, kita harus mengakui itu. Nah, jadi dengan hasil ini bisa membungkam ya hinaan-hinaan media Eropa ya. Keberhasilan Indonesia itu menahan imbang dengan 0-0 itu menjadi bukti nyata bahwa Sintayong telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam mendidik timnas Indonesia. Dengan ambil hasil imbang di Arab Saudi kemarin memang bukan kebetulan. Indonesia benar-benar telah menunjukkan transformasi setelah diperkuat sejumlah pemain keturunan dari Eropa. Bahkan media-media Eropa yang sudah memprediksi Indonesia bakal menjadi pelengkap di grup C dan juga lumbung gol tim langganan Piala Dunia itu salah besar. Nah,
karena saat Indonesia benar-benar menjadi salah satu tim dengan komposisi di lini belakang itu yang terbaik di Asia. Bisa dilihat langsung dalam 2 match terakhir ini saat melawan Arab dan Australia. Permainan lini belakang tim Indonesia benar-benar sangat rapi dan terstruktur. Ya. Apalagi ditambah Martin Paes kembali menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan itu tadi malam. Kalau nggak ada Martin Paes atau Mas Kediri ini, saya nggak tahu lagi deh. Indonesia bakal bisa meraih poin 1 enggak. Tadi malam itu luar biasa Martin Paes. Harus kita akui kalau penampilan Martin Paes menjadi paling menonjol dari lainnya. Kualitasnya jelas, tak diragukan lagi. Ya. Pengalamannya bermain dengan sejumlah pemain bintang top Eropa membuat Martin berlaku tenang saat di lapangan. Bahkan beberapa kali dirinya membuat para pemain Australia frustasi. Sip-sip krusial Bang Paes itu membuat Indonesia berhasil membuat Australia putus asa, ya, frustasi. Jadi Martin Paes akhirnya menjadi man of the match. Gawang Martin Paes berkali-kali mendapat tekanan dari serangan Australia. Total Australia menciptakan 20 percobaan, ngeri kan, 20 percobaan ke gawang dengan 6 diantaranya merupakan on target. Martin Paes tampil baik ya, memastikan gawang Indonesia tetap steril, termasuk saat menepis 2 percobaan dari Heri Sutal berupa tendangan rebound pada menit ke-21 dan sundulan dari tendangan sudut pada menit ke-23. Selesai laga, Martin Paes mengatakan cukup puas dengan hasil yang didapat. Ia juga memuji dukungan yang diberikan supporter Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Ya. Dia bilang, aku berharap untuk mendapatkan 1 poin atau poin penuh, tapi ini adalah hasil yang cukup baik. Sekarang aku akan kembali ke Amerika, kata Martin Paes, dan kita akan fokus pada laga melawan Bahrain bulan depan, ungkap Martin Paes selesai pertandingan. Oke Martin Paes, saya sebagai pengamat dan saya sebagai pecinta tim Indonesia, khusus Martin Paes, saya ucapkan terima kasih dan selamat jalan ke Amerika. Mudah-mudahan perjalanan enjoy, bulan depan kita ketemu lagi untuk menghajar Bahrain dan Cina. Oke, terima kasih, merdeka.